Pria yang melalui waktu ke dinasti Tang sedang makan tusuk sate. Namun secara tidak sengaja lagi dapat masalah pada dirinya hanya karena sebungkus garam. Karena garam halus adalah komoditas langka di dinasti Tang. Bahkan keluarga kerajaan kesulitan mendapatkan garam halus. Apalagi penduduk desa yang biasa. Jadi pangeran curigai mereka sebagai mata musuh negara lawanannya. Pada saat pangeran mau tangkapnya, dia bisa bilang bisa bikin garam. Dia juga ingin bertaruh dengan putra istana. Kalau saya bisa buat garam halus, maka Anda harus berlutut dan memanggil saya kakek. Kalau Anda yang tidak bisa, jadi bagaimana? Kalau tidak, apa yang Anda mau juga bisa. Pangeran tahu betul betapa pentingnya memiliki teknik pembuatan garam. Jadi cepatnya setuju. Nama pria ini Fan Dipu, seorang jenius dalam matematika, fisika dan kimia. Dia pakai pengetahuan modern untuk membuat garam kristal. Mengiris, melarutkan, menyaring, mengkristal. Akhirnya bisa ciptakan garam kristal. Pada saat ini, pasukan musuh telah memasuki barak. Katanya Fan Dipu yang penggali negara mereka. Jadi mereka mau ambilnya balik. Pangeran pastinya tidak mau lewati seorang jenius yang tahu cara membuat garam. Yang Pangeran Luo itu. Cepatnya panggil saya kakeklah. Jenderal, itu dia. Tentara di kedua sisi mulai bertarung. Sisi musuh yang tahu tidak bisa bawa Fan Dipu pergi jadi maunya matikannya. Pangeran yang mau jaga Fan Dipu jadi ditebas dengan pedang. Pada detik yang kritik, kapak besar jatuh dari langit. Jatuh tepat di kepala si musuh, jadi buatnya pingsan. Ternyata Jenderal Dinasti Tang yang membawa tentara bersamanya. Dia secara berani matikan semua musuh. Jenderal Tijiao bisa menang pada kali ini, tapi dia yang tidak senang. Karena pangeran yang sedang parah, darah yang keluar secara terus-menerus. Pengobat juga tidak bisa lakukan apa dengan luka pangeran. Pangeran tahunya tidak bisa hidup lagi, saat sekarat. Dia minta Fan Dipu tunjukkan cara ciptakan garam buat dinasti Tang. Selesai bilang, pangeran yang cepatnya mati. Jenderal Tijiao pikirnya pangeran yang sudah mati. Jadi cepatnya keluarkan pedang untuk mengambil kematian sebagai meminta maaf. Untungnya Fan Dipu yang tepatnya hentikan. Dan bilang pangeran hanya hilang darah secara banyak jadi pingsan saja. Hanya tepat transfer darah jadi bisa sembuh. Lalunya dia pakai teknik medis modern untuk memberikan darah kepada pangeran. Pria ini yang melalui waktu ke dinasti Tang. Pakai gunakan transfusi darah untuk menyelamatkan nyawa pangeran. Saat ini, pengobat bilang Fan Dipu yang ngomong kosong. Saya sudah jadi pengobat selama ini. Belum pernah dengar metode transfusi darah. Saya yang tahu buat garam, Anda tahu kan? Garam itu terkait apa dengan menyelamatkan orang? Nyawa orang yang penting. Jenderal Tijiao hanya bisa ikuti Fan Dipu. Fan Dipu pakai gunakan kertas tes untuk menemukan orang dengan golongan darah yang cocok. Untungnya dia lagi bawa alat pertolongan pertama sederhana. Tepat ketika dia akan mengambil darah, Jenderal lagi mendengar. Dia berniat untuk mengambil darah para prajurit untuk ditransfer ke pangeran. Jenderal yang sangat marah, usir prajurit. Biarkan saya melihat siapa yang berani mencemarkan garis keturunan pangeran. Lihat pangeran yang sedang dalam keadaan parah. Anlan lagi bilang dia putri tertua kaisar dan mengambil perintah kartu. Dia mengusulkan untuk gunakan darahnya untuk menyelamatkan pangeran. Jenderal yang lihat perintah kartu jadi cepatnya setuju. Fan Dipu bawa darah Anlan. Lalunya masuk darah ke pipa kayu. Akhirnya masukkannya pada tubuh pangeran. Lalunya, pangeran yang bangun. Semua orang di tentara menghargainya. Jenderal saat ini maunya potongkan tangan untuk minta maaf. Buat perilaku yang kurang hormatnya tadi. Fan Dipu yang sangat bingung. Jenderal lihat keahliannya luar biasa. Jadi cepatnya undang dia ke istana untuk menjadi Mandarin. Fan Dipu juga mau ambil bros rambut dari Anlan. Jenderal nyampaikan pesan kepada raja. Bilang sudah dapat cari ratu yang tersesat selama ini. Lalunya, Anlan yang dikumpulkan di istana. Anlan yang keluarkan sepotong batu giok. Tapi semua penjabat lagi curiga tentang identitasnya. Minta raja harus ngecek garis keturunan. Tapi tidak disangka, saat masukkan darah ke dalam mangkuk. 2 tetes darah tidak bercampur. Semua penjabat lagi bilang ini seperti tipu sama raja. Saat ini, Anlan yang sangat bingung. Fan Dipu lihat begitu jadi bilang cara ini yang tidak tepatnya percaya.
Tan Qiong yang juga setuju dengan Fan Dipu. Tapi lagi dimarahi sampai keluarkan darah oleh penjabat yang lain. Fan Dipu jadinya bawa darah Tan Qiong dan anaknya. Lalunya ambilnya ke raja. Darah dua orang ini juga tidak campur juga. Bisa kita dapat lihat cara mengekstrak darah untuk menerima kerabat pada zaman kuno tidak dapat diandalkan. Pada ulang tahun ayah raja, Fan Dipu yang berikan mahjong sebagai hadiah. Apa ini? Mahjong. Lalunya semua orang lagi saling main mahjong. Tapi baru saja ratu keluarkan satu kartu. Fan Dipu lagi pakai kartu yang lain untuk menangkan. Tapi ayah raja lagi bilang ini salah. Lalunya dia yang ubah semua bapak mahjong. Dan bilang karena malam jadi tidak bisa lihat apapun. Mau mereka untuk memulai permainan baru. Tanpa diduga, ratu juga menolak keluarkan uang. Fan Dipu hanya bisa mulai yang baru. Raja dengan hati-hati keluarkan kartunya. Saat ini Fan Dipu yang lebih pintar. Menang nih? Ayah raja yang mau buat tipu. Tapi Fan Dipu gunakan tangannya untuk menutupi kartu. Iya, Anda bisa melihatnya. Lepaskan tangannya saja. Ayah raja yang tentunya tidak senang. Dia keluarkan satu batangan emas. Tetapi pada saat ini, ayah raja mengangkat matanya dan memberi isyarat kepada Fan Dipu. Fan Dipu yang segera kembalikan batangan emas dan membuat permintaan. Itulah ingin menyingkirkan pispot ayah raja. Hobinya juga aneh. Memang, hal-hal berharga itu langka. Pispot ayah raja yang benda yang tak ternilai harganya di masa sekarang. Ayah raja yang cepatnya berikan pispot buat Fan Dipu. Lalunya menyuruh Fan Dipu untuk istirahat. Semua yang juga bareng-bareng main secara senang. Fan Dipu yang di samping mulai cari cara buat ayah raja menang. Pada akhirnya dia menang berturut-turut. Melihat meja penuh dengan batangan emas. Semua orang terus bersorak-sorai. Senangkan ayah raja. Saat ini, Fan Dipu yang peluk tumpukan emas di atas meja. Lagi ditemukan oleh nenek. Kakek tahu ini emas dari raja. Jadi cepatnya balikkan raja. Fan Dipu dan nenek berjuang dan buat tumpukan emas berserakan di mana-mana. Saat ini, sida-sida yang datang dan bilang Fan Dipu sudah buat prestasi yang luar biasa. Bawa kado spesial hari ini. Lalu sampaikan wasiat ratu. Maunya Fan Dipu harusnya tahu jaga diri. Jangan sembarangan mendapatkan keuntungan yang haram. Ternyata raja ingin dapatkan emas itu kembali. Tapi Fan Dipu yang pikirkan cara. Tidak perlu membayar kembali dan membuat raja bahagia. Orang ini melalui waktu ke dinasti Tang. Di sini dia adakan sebuah lelang. Pada saat ini, Fan Dipu memiliki kesempatan untuk pecahkan mutiara Tianlang yang bernilai. Orang Turan The Jueding hina para dewa. Lalunya mau matikannya. Jika kalian yang berani datang ke sini, saya akan hancurkan yang ini. Orang Turan The Jueding tidak berani maju. Fan Dipu berani naikkan harga 8 kali lipat. Pria gemuk itu berpikir sejenak dan kemudian harusnya menerima. Tanpa diduga, itu adalah jebakan Fan Dipu dan Asu. Walaupun 4 orang Turan The Jueding bilang mereka saudara. Tapi sebenarnya selalu saling merencanakan. Suatu hari pangeran yang mengadakan perjamuan. Tujuannya adalah untuk mengukur konvergensi dengan orang Turan The Jueding. Tunggunya mabuk pangeran dengan sengaja memprovokasi mereka. Tanyakan kepada mereka siapa pemimpinnya. Pria gendut itu dengan percaya diri mengatakan itu pasti dia. Asu yang tidak setuju dan bilang, di padang rumput ini, itu pasti saya. Pria gemuk itu tiba-tiba berbicara dengan mengejek. Asu yang cepatnya meraih kerahnya. Untungnya, pangeran yang dapat hentikannya tepat waktu. Di sini, Liu Shou bawa ribuan surat ke pengadilan. Langsung nyalahkan raja yang tidak memahami hati rakyat. Ini adalah surat darah yang ditulis oleh orang-orang Shandong sebelum mereka meninggal. Tanpa diduga, raja yang mengatakan bahwa Liu Shou yang bodoh. Jika kita tidak selesaikan suku Turan The Jueding, kemudian mereka akan menjadi bencana. Saat itu, guntur terdengar di langit. Liu Shou yang tertawa, dia bilang Tuhan yang memiliki mata. Jadi gunakan guntur untuk memperingatkan. Dia yang pegang surat darah berdiri di hujan pakai kematian untuk buktikan. Raja kirim tentara untuk menyeret Liu Shou masuk. Tapi baru saja dekati lagi pingsan karena guntur. Tidak ada yang berani mendekat. Liu Shou yang mulai marahi dengan keras. Saat ini, Fan Dipu yang menuju.
Dia ikat bendera dengan tombak dan letakkannya di atas patung. Lalunya taruh dengan Liu Shou. Jika bendera tersambar petir, dia akan menang. Liu Shou yang percaya diri ikuti. Tapi tak disangka, setelah itu, bendera besi itu dirobohkan. Meski tidak berkomitmen, Liu Shou harus menerima kekalahan. Orang yang terkaitnya lagi tidak bisa larikan diri. Tapi tidak menyangka, metode Fan Dipu ini lagi bantu seluruh keluarga Lu lolos dari kematian.